inisiatif merupakan sebuah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh. Banyak orang tidak mengerti bahwa inisiatif merupakan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjalani kehidupan. Orang harus punya inisiatif. Kemampuan inisiatif adalah melakukan sesuatu atau bekerja tanpa perlu diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Nah, seseorang yang punya inisiatif ini biasanya kaya ide dan punya kemampuan untuk self-management, memimpin dirinya sendiri. Dengan kemampuan ini, biasanya seseorang itu tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Kita butuh sekali untuk punya kemampuan inisiatif. Inisiatif itu yang menggerakkan orang untuk terus progres hidupnya, terus maju dan terus berkembang, terus punya semangat hidup. Inisiatif itu ada dua, inisiatif jahat dan inisiatif baik. Mari lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 7-8. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara. Dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya, ayat 8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Ada orang-orang tuh yang kreatifnya punya inisiatif yang jahat. Tapi ada orang yang berbudi luhur, dikatakan firman Tuhan, mereka selalu memikirkan hal-hal yang luhur. Penipu inisiatifnya jahat, selalu punya inisiatif untuk mencelakakan orang, berdusta, bisa merancangkan perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang lain. Sedangkan orang yang berbudi luhur, orang yang baik hatinya, itu inisiatifnya selalu melahirkan hal-hal yang luhur. Kadang amazed dengan orang-orang yang bisa kreatif banget dalam inisiatif mereka berbuat jahat. Kreatif gitu. Kok bisa mikirnya sampai sedetail itu, strateginya sampai bisa seperti itu, dan kok bisa sejahat itu gitu ya. Saya kalau dengar orang cerita tentang bagaimana mereka difitnah, mereka dijahatin gitu. Baru-baru ini ada seorang ibu yang konseling sama saya, diceritakan bahwa ada orang yang jahatin mereka dengan bikin surat hutang palsu, surat-surat hutang yang direkayasa gitu. Seolah-olah luar biasa bagaimana orang tuh bisa begitu rapi, punya inisiatif untuk jahatin orang gitu. Sedangkan untuk berbuat baik, jarang ada orang tuh yang benar-benar mau berpikir keras untuk memikirkan bagaimana caranya menebarkan kebaikan setiap hari. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bukannya jangan jemu berbuat jahat. Tapi ada saja orang-orang tuh yang kreatif sekali dalam merancangkan kejahatan. Mari kita sadari bahwa harusnya kita punya inisiatif untuk jadi berkat. Hidup kita itu harusnya jadi berkat buat orang lain. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi mereka nggak jaga kelakuan. Ngakunya pendeta, tapi kelakuannya luar biasa. Harusnya kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan lewat hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Harusnya kita ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, selalu penuh dengan inisiatif untuk berbuat baik. Penuh inisiatif untuk memikirkan bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Karena lewat hidup kita, harusnya kita bisa menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana. Alangkah sedih ketika saya dengar banyak orang-orang Kristen yang mundur dari iman, mereka yang kecewa karena hamba Tuhan, dan mereka kemudian tidak mau terlibat lagi di gereja. Mereka tidak mau bahkan bersentuhan dengan yang namanya agama. Sedih sekali, karena ketika kita sebagai orang percaya bukannya punya inisiatif untuk berbuat baik, kita malah membuat nama Tuhan dicela orang.